nomor 25 tahun 2024 terkait tentang hukuman kekerasan atau pemberian hukuman kepada anak termasuk siswa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah di sini di mana hukuman atau konsekuensi yang sudah dipaparkan tadi itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan di mana untuk memberikan titik jerah kepada siswa agar tidak melakukannya kembali. Yang kemudian di mana di restitusi atau restitusi? Restitusi ya, di mana di sana menggambarkan lebih kepada pendekatan, kayaknya lebih kepada pendekatan yang menggunakan dalam penyelesaian permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, keterkaitan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi ini, kalau kita berdasarkan dengan undang-undang itu, lebih baik mana yang akan kita terapkan, yang kemudian mohon seperti yang dipaparkan oleh Pak Ustaz tadi, mohon kami diberikan suatu semacam contoh suatu permasalahan dan bagaimana metode penyelesaiannya. Mohon diberikan penjelasan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru penanya. Untuk pertanyaan pertama oleh Ibu Nurul SPD. Yang pertama yakni hak untuk melakukan kehendak. Bagaimana hak untuk melakukan kehendak terhadap siswa atau terhadap guru maksudnya? Tanpa memaksakan, kan tadi ada hak untuk memaksa katanya tadi. Yang kedua, bagaimana seorang pendidik, bagaimana sikap seorang guru agar lebih bijak menyikapi sikap siswa untuk memberikan efek jerah mungkin maksudnya. Terima kasih. Silakan dijawab oleh Ibu pemapar. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik sekali ya, biar kita bisa implementasikan langsung kepada untuk di sekolah kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya kita memaksakan kehendak? Bukan kita memaksakan kehendak ya, tetapi di sini kita mendorong siswa itu untuk bisa memotivasi dirinya sendiri. Kita tidak memberikan dorongan eksternal terus. Misalkan sebelum kita melakukan bagaimana anak itu bisa termotivasi dari dalam, kita harus lebih tahu dulu 5 kebutuhan dasar tadi. Misalnya, ketika anak melakukan suatu tindakan yang salah, kita terlebih dahulu jangan langsung menghukum anak atau memberikan sesuatu perlakuan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Seharusnya kita lihat dulu sebenarnya ketika mereka melakukan tindakan yang salah, sebenarnya kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar itu apa, kebutuhan dasar yang mana yang mereka belum terpenuhi. Nanti sebenarnya kalau ketika Bapak Ibu guru masuk ke lulus untuk jadi calon guru penggerak, nanti akan di situ pemaparannya panjang sekali. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu guru nanti bisa ikut serta untuk belajar bersama dengan kami. Di sana Bapak Ibu guru, ketika kita misalkan anak melakukan tindakan salah, misalkan anak itu kekurangan kasih sayang, dari situ nanti kita bisa tahu melakukan tindakan restitusi seperti itu. Ada 3 tahapan di situ. Nah, di situ baru kita praktikkan. Nanti ada penjelasannya sebenarnya. Misalkan dia kekurangan kasih sayang, nanti kita dekati dengan cara 3 tindakan itu. Pertanyaannya pun sudah dipilah-pilah. Dan nanti secara khususnya kalau saya utarakan sekarang panjang sekali sebenarnya, tidak akan mencakup itu. Kemudian, nah, ketika kita misalkan anak melakukan suatu kesalahan, jangan langsung menghukum. Tapi kita tanya dulu, kita pantau dulu. Sebenarnya dia melakukan tindakan itu kenapa? Apakah dia kekurangan dari 5 kebutuhan dasar itu, apakah dia kekurangan penguasaan, atau dia kekurangan kasih sayang, atau dia kekurangan kebebasan? Dari 5 kebutuhan dasar itu apa yang kira-kira mereka belum terpenuhi? Baru nanti setelah itu kita melakukan proses restitusi sebelum kita memberikan tanyakan keyakinan kepada anak. Nanti kita berikan pemantauan dulu. Iya. Kita misalkan sekali tindakan salah,
Boleh kita tanyakan, kita lihat dari gelagat anak. Biasanya kalau anak yang kurang kasih sayang, gelagatnya beda. Atau kurang misalkan diberikan kebebasan di rumah, di sini gelagatnya beda. Kita bisa lihat dari cara anak berbicara, cara anak tindakannya seperti apa, begitu. Makanya yang saya tanyakan bagaimana kita sebagai seorang guru actionnya gitu. Nah, actionnya boleh melakukan restitusi dari 3 restitusi itu, dari 3 langkah restitusi itu. Misalkan pertama validasi tindakan yang salah. Kita cek dulu dari tindakan itu kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang mereka belum terpenuhi. Baru bisa kita tanyakan. Kita melakukan tindakan yang kedua. Baru nanti kita tanyakan keyakinan apa kira-kira yang mereka yakini. Sebenarnya di sini kita dituntut untuk anak supaya termotivasi dari dalam, seperti itu. Sudah? Oke. Pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Ustadz. Pertanyaan yang kedua dari Pak Ustadz. Yang pertama, arti pengimbasan. Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua, contohkan dalam pembelajaran. Ini mungkin maksudnya pada LPP dalam pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Yang mana disebut dengan pengimbasan tersebut? Oke, untuk kata pengimbasan, saya bukan guru bahasa Indonesia ya. Saya tidak pernah cari-cari di kamus bahasa Indonesia. Tapi setahu saya, pengimbasan itu adalah kegiatan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang apa yang saya dapatkan ketika mengikuti PPGP ya, Program Pendidikan Guru Penggerak. Nah, sebenarnya saya sampaikan ini untuk menyelesaikan tugas saya di modul akhir ini, yaitu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru ilmu yang saya dapatkan untuk bisa diterapkan juga oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Kemudian di mana kita pakai ini untuk RBP? Apakah terpakai untuk RBP? Bukan Bapak Ibu ya. Yang ini kita fokus sebagai guru bisa menempatkan posisi kita di mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, posisi kontrol pemantau atau manajerial. Coba kita kembali dulu, selama ini apa yang kita lakukan kepada anak didik kita? Sebenarnya kalau kita bisa nonton videonya bagus sekali, video Naren itu, cuman nggak tahu ini kenapa nggak bisa setel. Ayo. Sambil menunggu mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Oke. Untuk pertanyaan belum selesai sebenarnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana ini kita fokuskan kita sebagai guru gitu. Bagaimana kita mendidik siswa, bagaimana kita memotivasi siswa dari dalam, bukan dari luar. Jangan kita iming-imingi anak dengan memberikan penghargaan ataupun memberikan dengan teguran yang kasar gitu. Harus dengan kita sadari anak-anak itu bisa memotivasi dirinya dari dalam. Sadar diri, begitu. Contoh di kita nih, kita kayak tadi berangkat ke sekolah, pagi-pagi di jadwal itu jam 7.00 harus ada di sekolah. Kalau kita punya kesadaran diri atau bisa memotivasi diri kita sebelum jam 7 sudah ada di sekolah, begitu. Tetapi kalau misalkan takut sekolah dari Desember terlambat, itu salah satu contoh dorongan eksternal dari luar, dorongan eksternal benar, yang dari luar. Kemudian yang pertanyaan ketiga mungkin bisa dilanjutkan. Pertanyaan ketiga dari Bapak Hendra, keterkaitan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi di mana yang akan diterapkan kepada siswa atau peserta didik berdasarkan karakter yang dimiliki masing-masing. Ya, jangankan kita guru ya, semua orang memiliki prinsip yang berbeda, cara kerja yang berbeda, otak kita berbeda, cara pandang juga berbeda, seperti itu.
Boleh, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang begitulah manusiawi. Kemudian di mana kita pakai ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya hukuman kalau bisa kita hindari seperti itu ya. Sebagai guru silakan jangan menghukum. Lebih baik kita memberikan konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh anak, karena itu akan membangkitkan motivasi dari dalam anak. Nah, untuk restitusi sebenarnya itu salah satu tindakan. Bagaimana cara kita memberikan konsekuensi kepada anak. Makanya di situ ada tahap-tahapannya, ada 3 tahapan. Dan tadi juga dijabarkan ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ke anak ketika kita melakukan proses restitusi. Demikian. Mungkin contoh dalam suatu pembelajaran. Misalnya anak ini melakukan suatu mungkin kesalahan. Bagaimana sistemnya tindakan seorang guru itu berdasarkan apa yang sudah dikatakan tadi, konsekuensinya dan restitusinya bagaimana, apakah mana baiknya gitu. Seandainya satu permasalahan ini yang dicontohkan, apakah dia akan menggunakan hukuman, apakah dia akan menggunakan konsekuensi, atau dia lebih kepada restitusi ya. Kalau video restitusi sebenarnya ada di video ini, cuman nggak bisa saya share-kan. Di situ ada cerita tentang Naren di sini. Naren itu terlambat 5 menit ke sekolah. Nah, kalau kita melakukan restitusi, seorang guru ada video gurunya, dia panggil Naren gitu kan. Selamat pagi Naren, ungkapan kata selamat pagi, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tahapan restitusi itu. Nah, kalau jenis penghukuman atau konsekuensi kita bisa lakukan sesuai dengan tindakan anak, tindakan pelanggaran yang dilakukan anak. Misalkan anak-anak terlambat nih, misalkan pada pagi hari terlambat sekolah, kita melakukan tindakan seperti apa? Tergantung misalkan kelas 6 nih. Kalau dia terlambat, misalkan di mata pelajaran apa, nah kita tanyakan, kita lakukan restitusi. Kecuali kalau pelajaran PJOK bisa dia keliling lapangan untuk pemanasan seperti itu. Restitusinya misalkan, kalau saya misalkan lakukan proses restitusi kepada anak yang terlambat. Nah, misalkan saya bisa tanyakan dulu, tegur anaknya, Assalamualaikum, misalkan Edo, misalkan atau Adi gitu. Kita tanyakan, kenapa kamu terlambat? Tanyakan dulu seperti itu. Kemudian tanyakan dulu, kita bisa menstabilkan identitas terlebih dahulu dari pertanyaan-pertanyaan ini. Misalkan, kamu tahu tidak kesalahan apa yang kamu lakukan hari ini? Misalkan dia nanti akan menjawab, saya terlambat Bu, maaf, misalkan seperti itu. Kita bisa melakukan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kita juga bisa menyentuh hati anak, misal, saya tahu kamu terlambat, saya juga yakin kita ini manusia bukan manusia sempurna. Bisa kita kata-kata yang bijak yang bisa kita utarakan ke anak. Tidak dengan tidak dengan membentak, tidak dengan kata-kata yang kasar begitu. Ada tahapan-tahapannya yang bisa kita lakukan. Itu kan restitusinya. Nah, kalau seandainya sekarang kan yang dibahas tadi masalah hukuman dan konsekuensi dan kama yang 3 ini kan. Cuma saya minta contohnya itu kan tadi yang diberikan contoh pemberian penyelesaian masalah dengan restitusinya. Restitusi. Ya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan konsekuensinya seandainya mungkin kan karena tadi saya bahas karakter kita kan berbeda-beda. Seandainya dalam memberikan konsekuensi itu seperti apa? Misalkan kesalahan mencatat 100 kali dalam buku. Oh iya. Permasalahan yang tadi seperti kan kita telat dengan restitusi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dan motivasi itu mungkin masuk ke restitusi. Nah, kalau dalam konsekuensi itu seperti apa? Oh iya. Benar. Saya lupa paparkan keterkaitan antara konsekuensi dengan restitusi. Ingat ya, dalam hanya 2 pilihan, hukuman atau konsekuensi atau sanksi. Nah, sebagai guru lebih baik menghindari hukuman tapi melakukan konsekuensi. Konsekuensi yang kita lakukan dengan cara tindakan restitusi, Bapak. Paham? Restitusi itu suatu tindakan yang kita lakukan ketika kita akan memberikan
konsekuensi terhadap anak didik kita, seperti itu. Nah, itu kan hukuman dan prostitusi yang ada dua kan, yang secara otomatis harus kita pilih salah satu. Harus sebagai guru kita harus memberikan sanksi atau konsekuensi, bukan hukuman. Kalau bisa. Tapi memang kita juga sebagai saya sendiri sadar diri ya. Sering saya tiba-tiba pengen marah gitu sama anak. Makanya kontrol diri kita memang yang penting sebagai pendidik. Tidak apa-apa ibu salah, tapi mari kita berusaha untuk memperbaiki diri kita gitu. Cukup? 2 GB setengah. Oh, nama lagi. Masih penasaran ada apa-apa? Karena di sini masih ada pertanyaan tentang hukuman dan konsekuensi merupakan dua hal yang harus kita pilih salah satunya. Kalau memang kita harus memilih antara hukuman dan konsekuensi, berarti dia yang dua ini boleh. Nah gini mungkin. Ini narah hukum doang, narasumber doang. Hukum mungkin bisa. Nah ini kan yang Boleh. ini keterkaitan dengan materi di awal tadi, yaitu ada sifat kesepakatan. Nah jadi ini adalah merupakan tidak ubahnya seperti checklist. Artinya ketika siswa itu melakukan, maka di sini kita selaku guru, selaku kontrol, berarti memilih apakah anak ini menyangkut hukuman atau sanksi. Nah seperti itu. Nah sehingga nanti setelah masuk di mana anak ini, apakah hukuman atau sanksi, maka berkaitan sekali dengan kesepakatan awal tadi, seperti itu yang dibikin oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Berarti boleh kan? Ya. Hukuman dan sanksi. Mana-mana saja, tetapi intinya kita selaku guru memilah apakah anak ini tergolong masuk ke hukum atau sanksi konsekuensi, seperti itu. Mungkin itu saja. Mungkin kalau dari segi pemaparannya Bapak tadi mungkin semakin melebar kayaknya. Karena di sini kita diperbolehkan karena berdasarkan checklist lagi Bapak Nah, berdasarkan kesepakatan hukuman dan sanksi. Sementara dari narasumber tadi mengatakan bahwasanya lebih baik kita melakukan sistem pendekatan, namanya restitusi. Ya. Jadi mungkin secara gamblangnya menurut pemikiran saya adalah di sini kita semacam menentukan saja lah. Nggak usah ada hukuman, nggak usah ada sanksi, itu peribahasa. Itu harus peribahasa. Namun secara strukturalnya kalau kita lihat, kita lebih menggunakan restitusinya. Tidak salah tadi sudah saya lihat. Kalau diterapkan itu kan nanti ada imbasnya kepada anak, ada efek jerahnya kan. Ada Makanya justru kembali ke kesepakatan awal karena dibikin oleh karena pemaparan begini dari hukuman dan itu ada hukum ya. Karena di sana pemaparannya hukuman jelas ini